Baik pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Udara di luar masih sepertinya sudah mendung Ustadz dan juga Kang Asep. Ini sepertinya mudah-mudahan ini bagian dari marhamat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan masih di tema besar kita tentang orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tiba di segmen 3 untuk membuka sesi tanya jawab untuk memperdalam materi kita yaitu orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan pertama kepada Bapak Heri yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kang Rashid. Silakan Bapak Heri bisa berdiri, diturunkan maskernya bisa biar lebih jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ustadz yang gagah-gagah dan ganteng-ganteng, ada satu pertanyaan mungkin buat saya pribadi dan mewakili bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama yang di rumah juga. Bagaimana ciri-ciri kita mendapat rahmat dari Allah dan bagaimana kita bisa mensyukurinya. Itu aja mungkin. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Rashid, tadi sebagian kecil sudah disampaikan ke Ustadz Asep tadi, diantaranya senang berbuat baik. Silakan Kang Rashid bisa ditambahkan. Terima kasih Kang Heri dan para pemirsa Daministaku TV One. Tadi Ustadz Asep telah menyampaikan salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah, riqatul qalbi, hatinya itu lembut sekali. Dia bahwa semua yang tampak di mata, yang terdengar oleh telinga, itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh singkat, ibadahnya dia tidak pamrih. Ibadahnya, puasanya tidak pamrih. Sebab kalau ibadah pamrih, hatinya perih. Kemudian kalau beribadah tidak bersyarat, papa aku mau pakai kerudung, tapi beliin motor dulu. Gitu ya. Berarti dia berkerudung itu bersyarat. Kalau begitu cintanya berkarat. Jadi punten tanda-tanda orang yang dapat rahmat Allah, ubudiyatan lillah. Segala aktivitasnya hanya menghamba kepada Allah. Dia tidak memaknai bahwa doa itu sebagai sebab datangnya rahmat. Dia tidak memaknai bahwa munajat itu sebagai sebab datangnya ampunan. Dia tidak memaknai bahwa puasa itu sebagai sebab datangnya karunia. Tetapi dia menerjemahkan doanya, sholatnya, munajatnya, puasanya sebagai ladang menghamba saja kepada Allah. Imam Ibnu Athaillah menyampaikan, walam takun doa sababan lil ato. Jangan engkau maknai bahwa ibadahmu sebagai datangnya ampunan kepadamu. Jadi ibadah itu adalah hanya sebagai bukti kita syukur kepada Allah. Tadi Pak Heri menanyakan bagaimana bentuk syukurnya atas rahmat ini, bahwa ibadahmu, tahajudmu sebagai bukti syukur kepada Allah. Jadi tanamkan di hati, ya Allah, abdi sholat, abdi puasa, saya munajat hanya bentuk syukur kepadamu. Alhamdulillah atas jantan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab punten dengan menerjemahkan seperti itu sudah dianggap syukur oleh Allah. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ajarkan aku syukur atas rahmatmu kepadaku. Allah menjawab kepada Nabi Musa, ya Musa, jika engkau menganggap semua yang engkau tampak, yang engkau dengar, yang engkau rasa itu dariku, itu sudah aku anggap engkau sebagai syukurmu kepadaku. Sebab punten ketika bayi dalam kandungan, dia belum ibadah, belum sholat, belum puasa, dikasih rezeki. Orang sudah lahir ke bumi 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, belum tahajud, belum puasa, dipenuhin rezeki. Lantas sudah besar, sudah pandai puasa, sudah hafal Quran, oh ini berkat hafalanku. Tidak. Rahmat yang Allah berikan, kasih sayang Allah berikan sebagai bentuk rahmat Allah kepadamu saja. Ustadz Asep tadi menyebut bahwa ada manusia itu masuk ke surga bukan sebab amalannya. Tapi manusia masuk ke surga sebagai puncak rahmat Allah adalah berkat kasih sayang Allah kepadanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rashid atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Ibu Yuli yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Asep. Silakan Ibu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasanya rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini Ustadz, pertanyaannya mungkinkah tergantung kepada keimanan seseorang itu sendiri.
Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Asep, mungkin akhirnya jadi minder bagi orang yang mungkin kurang beriman, kurang bertakwa, jadi mungkin merasa tidak dirahmati Allah begitu ya Bu ya. Baik, silakan Ustadz Asep. Rahmat Bu Yulia. Rahmat Allah itu kan ada dua ya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Saya di pesantren dulu nerjemahkan Ar-Rahman teh guru teh gini. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat gede di dunia. Ar-Rahimi anu mapari nikmat leutik di akhirat. Jadi Ar-Rahman itu Allah yang memberikan nikmat besar di dunia. Ar-Rahim Allah yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Mungkin ibu bingung, atau pemirsa bingung, kok di dunia nikmat gede? Bukan nikmatnya yang gede, tapi yang nerimanya banyak. Itu Ar-Rahman. Kepada seluruh makhluk ciptaannya Allah kasih rahmat di dunia. Tanpa melihat dia itu beriman, tidak beriman, muslim, kafir, doraka, ahli ibadah, ahli haram jadah, ahli sajadah dan lain sebagainya. Tidak melihat itu di dunia mah. Pokoknya asal ciptaan Allah semuanya Allah kasih. Itu namanya Ar-Rahman. Atau nikmat Allah yang diberikan di dunia untuk seluruh makhluknya. Jadi Allah mah walaupun terhadap orang yang durhaka di dunia mah tetap sayang. Dikasih saja sama Allah. Itu Ar-Rahman. Makanya disebutnya nikmat gede karena yang nerimanya banyak. Bukan nikmatnya yang gede. Dan dunia mah nikmatnya kecil atuh. Dari 100% nikmat itu di dunia mah 1%. Yang 99% di akhirat. Nah itu. Lalu ada lagi Ar-Rahim. Rahmat Allah yang Allah berikan khusus. Untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Yang taat kepadanya. Di mana? Di akhirat. Itu namanya Ar-Rahim. Makanya kalau misalnya kita mendoakan ya orang, kalau dia beda agama dengan kita, atau tuh yang mengatakan kalau mereka masih hidup di dunia ini boleh kita doakan walaupun beda agama. Misalnya didoakan sing sehat, didoakan sing panjang umur, didoakan sing sukses, sing banyak rezekinya boleh. Kalau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal jangan kata Allah. Karena tempat mereka sudah jelas jahanam. Walaupun orang tua kamu sendiri, kamu doakan mereka nggak bakalan nyampe. Kenapa? Nggak ada Ar-Rahim. Tidak ada rahmat Allah untuk mereka di akhirat. Di akhirat itu khusus hanya untuk orang-orang beriman. Itu namanya Ar-Rahim. Maka rahmat Allah itu ada dua. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ibu jangan heran. Nah cenah si eta mah tara salat tapi beuki maju usahana. Jangan heran. Dia makhluk Allah. Dia ciptaan. Dia disayang sama Allah di dunia. Hanya kalau dia sudah meninggal selesai. Nasibnya seperti ikan dipancing. Dikasih nikmat. Disanggut. Dimakan. Langsung ditarik? Tidak, diulur. Selesai jatah umurnya ditarik. Kalau sudah ditarik bisa dipepes, bisa digoreng, bisa digetok. Mau pilih yang mana? Tentu kita mah di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Di dunia senang, di akhirat bahagia semua. Jawabannya jangan lupa bahagia semua. Baik Ustadz Asep, terima kasih. Menyambung seperti yang disampaikan Kang Rashid tadi bahwa apa yang dirasakan sekarang, nikmat yang diberikan oleh Allah merupakan suatu rahmat untuk seluruh umatnya. Apakah hal ini dibenarkan ketika seseorang hamba tidak mengerjakan sesuatu, toh rahmat Allah sudah
diberikan kepada kita semua tanpa perlu mengejar rahmat Allah itu. Apakah sesuatu itu, bagaimana menyikapi hal tersebut Kang Rashid? Ya, angin semilir rahmat Allah, usia sehat rahmat Allah, punya ilmu cerdas, naik karir rahmat Allah. Tapi punten, ketika engkau sedang mencici rahmat Allah itu teh ujian bagimu. Mana feedbackmu kepada Allah? Allah menyampaikan man la yarham la yurham. Jika engkau tidak menebar rahmatmu di bumi, langit tidak cinta kepadamu. Contoh, maka oleh karena itu setiap contoh cantikmu ujian, gantengmu ujian, kekuasaanmu ujian, kayamu ujian. Nah, bagi orang yang beriman, yang dapat nikmat rohim, dia dibalikin kepada Allah dengan beribadah. Jadi kita ibadah itu adalah sebagai bentuk syukur atas rahmat yang Allah berikan. Jadi kenapa agama dikatakan din? Din itu kalimatnya huruf dal, iya dan nun. Ya, sama dengan huruf dainun, hutang. Hurufnya sama, din agama, hutang pun dainun, beda harokat saja. Artinya kita hutang budi ke Allah. Maka sok atuh bayar dengan mengabdi kepada Allah. Maka ada perintah Kang Rashid puasa atuh sami'na wa ata'na ya Allah. Kang Rashid atuh sholat, nggih ya Allah. Kang Rashid ngaji, mangga Gusti. Gitu. Kalau sudah dikasih nikmat, sok atuh haji, naon haji mahal ya Allah. Jadi memang harus dikembalikan dengan bentuk syukur. Nah, kalau interaksimu dengan Allah seperti itu, Allah jawab, la in syakartum. Kalau engkau mensyukuri nikmat yang telah aku titipkan kepadamu, aku balas lebih banyak lagi. La in syakartum la aji dan nakum. Maka rumusnya, saya coba ada 4. Ujian hidup di muka bumi ada 4 ini teh. Pertama, ujian nikmat. Apa saja, nikmat sehat, nikmat rumah tangga, nikmat punya ilmu. Yang kedua ujian taat. Punten, kita jadi penghafal Quran, ahli ibadah, itu teh ujian taat. Yang ketiga punten, ujian musibat, aduh di PHK. Yang keempat ujian maksiat. Ganteng, cantik tapi maksiat gitu. Nah, kumaha atuh ngejawabnya? Kalau diuji nikmat jawabannya syukur. Kalau diuji musibat jawabannya sabar. Kalau diuji maksiat jawabannya taubat. Tapi kalau diuji taat, jawabannya ikhlas karena Allah. Itu dapat ar-rahimnya Allah SWT. Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan Kang Rashid tadi. Mungkin tadi juga mewakili apa yang ditanyakan Bapak Heri tadi ya. Bagaimana supaya istiqomah mendapatkan rahmat, yaitu membalas, memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga rahmat insya Allah akan diberikan kepada kita lebih besar lagi. Kita masih ada beberapa segmen lagi dan kita masih buka sesi tanya jawab untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah antri untuk menjawab. Sudah ada list nanya yang ada di sini. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.